bahwa dalam Islam ini nggak boleh berbeda. Ya, ada ranah-ranah yang memang di situ memang kita harus legowo. Ya, terutama dalam hal-hal yang parsial itu kan. Ya itu nggak bisa harus sepakat semua. Atau bisa dibilang bagian-bagian furu'iyah, dan bagian furu' itu ya masalah praktek ibadah fikih juga ada usul ada furu', kemudian masalah tauhid ataupun akidah juga ada usul ada furu'. Jadi kalau ngomongin usul dan furu' itu jangan salah mengartikan itu. Jangan dianggap bahwa usul itu adalah akidah, akidah itu pasti usul, furu' itu adalah misalkan urusan ibadah fikih gitu. Tidak juga. Jadi urusan akidah juga ada yang pokok dan ada yang cabangnya. Urusan fikih juga ada yang pokok, ada yang cabang. Urusan fikih misalkan salat 5 waktu fikih bukan? Salat, praktek salat kan fikih juga. Ada usul, ada furu'. Kira-kira kalau jumlah rakaat usul bukan? Usul itu. Nggak boleh ada yang beda itu kan. Zuhurnya ditambahin itu kan, ada yang 5, ada yang 6, nggak boleh. Ya. Nanti masalah baca bismillahnya dia dizaharkan atau disirkan, atau sama sekali tidak dibaca basmalahnya langsung alhamdulillah, nah itu masalah furu'iyah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak langsung misalkan gara-gara yang satu basmalahnya dijaharkan yang satu enggak, atau yang satu misalkan baca basmalah yang satu tidak, itu kan wah beda itu kan, pisah masjid itu kan, nggak mau berjamaah, nggak bisa begitu ya. Jadi ya khilafiyah dalam masalah furu'iyah itu kita memang harus legowo, tegas terhadap diri sendiri, tetapi kita harus tasamuh terhadap pendapat orang lain. Kadang kita suka kebalik, seringnya kebalik gitu kan, sama orang lain tegas itu kan, sama diri sendiri ya terlalu longgar. Kalau sama orang lain, tugasnya bukan main itu kan, ini salah, ini nggak boleh itu kan, yang benar seperti ini. Tetapi kalau pas urusan dirinya itu kan digampang-gampangin, gitu kan. Harusnya kan dibalik. Ya. Jadi ketika untuk diri sendiri ya kita berbuat apapun, melaksanakan amal ibadah apapun, untuk diri sendiri itu harus betul-betul sesuai dengan yang kita yakini gitu kan. Kita yakin secara dalil seperti apa. Tapi dengan orang lain harus tasamu. Selama tadi ya, selama khilafiyahnya itu adalah khilafiyah yang berdasar. Kalau ada orang yang dia membuat pendapat baru berbeda itu kan, menyelisihi pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan ulama-ulama terdahulu, yaitu repot ya. Nah, jadi perbedaan hukum basmalah dia bagian dari ayat Al-Fatihah atau bukan nanti akan berhubungan dengan perbedaan ketika membaca Al-Fatihah saat salat. Kalau yang mereka lebih berkeyakinan memegang pendapat Imam Syafi'i, berarti bismillah itu harus dibaca, mau dijaharkan ataupun disirkan gitu kan. Nah, berarti kalau ada perbedaan pendapat, ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, ada yang sama sekali tidak dibaca. Ini perbedaan ketika praktek sholatnya. Tetapi menurut salah satu guru saya, salah satu dosen hadis, secara riwayat menurut beliau, hadis-hadis yang menjadi dalil atau argumen bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah itu lebih kuat secara riwayat hadisnya. Sehingga apa? Sehingga dalam Al-Qur'an pun ya cetakan cetakan luar negeri pun, baik itu cetakan Madiyah ya, bismillah dalam surat Al-Fatihah itu dicantumkan bagian dari ayat pertama. Karena secara sisi riwayat itu lebih kuat.
Namun nanti secara prakteknya nanti ada khilafiyah di situ lagi. Ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Imam yang jelas ya. Kalau makmum masih ada semua gitu kan. Ketika kita posisinya imam, ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Berarti kalau yang disirkan dijaharkan, ya, berarti itu mengambil riwayat tadi, mengambil riwayat bahwa bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Berarti yang sama sekali tidak dibaca, berarti dia mengambil riwayatnya jalurnya ke Imam Malik. Ya, menganggap bahwa bismillah itu sama sekali bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada istilah jahar atau sir yang enggak dibaca. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kenapa ini dibahas dalam muqaddimah kitab Safinah ini atau Sifatus saja? Ya. Beliau ingin memberikan gambaran dan ringkas gitu ya. Ringkas, memberikan gambaran kepada kita. Penulis kitab ini Syafi'iyah. Penulis kitab yang menjadi mutunnya Safinatun Najah Syafi'iyah ya. Syekh Samir itu kan. Kemudian yang mensyarahkannya ke Sifatus saja ini yang di tengahnya ya. Siapa? Syekh An-Nawawi kan. Al-Bantani Syafi'i jelas. Ya. Berarti kan secara madhab mereka Syafi'iyah dan mereka mengambil pendapat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan ketika menjadi imam dijaharkan. Tetapi ya disinilah ya hebatnya seorang ahli fikih. Walaupun mereka mengambil suatu madhab untuk mereka bahwa mereka bermadhab Syafi'iyah, tapi mereka menyampaikan ilmu dengan jujur. Ya, ilmiahnya disampaikan bahwa permasalahan basmalah ini ada perbedaan. Di sini disampaikan dan secara ringkas karena kalau jelimet sampai dalil-dalilnya disebutkan ya karena ini kitab istilahnya buat pemula itu ya Safinah itu ya nanti pusing sendiri itu kan baru belajar istilahnya fikih dan usuluddin gitu kan udah ketemu dengan dalil-dalil khilafiyah pusing. Tapi di sini beliau sampaikan supaya apa? Supaya kita itu nggak kaget. Jadi dari awal muqaddimah aja kita udah dicekokin, jangan kaget gitu kan. Kalau nanti kita misalkan bermakmum ya di mana ya di masjid yang berbeda di negara yang berbeda ternyata imamnya kagak baca basmalah. Jadi tahu berarti ini pendapat Imam Malik dia mengikuti mazhab Malik. Atau misalkan tiba-tiba ada yang dia dibaca tapi sir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, langsung alhamdulillah baru jahar. Enggak kaget juga. Oh, berarti itu pendapat misalkan siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kalau yang dijaharkan ya itu udah pada umumnya ya di Indonesia. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi tetap ya, secara ringkas beliau sampaikan masalah khilafiyah basmalah ini supaya apa? Supaya kita ada gambaran. Enggak kaget kan. Jadi jangan sampai gitu kan kita bermakmum gara-gara imamnya enggak baca basmalah atau disirkan langsung kita kabur gitu kan, langsung mufarokoh kan, nggak berjamaah ya, itu. Jadi di sini memang dari zaman ulama terdahulu dari ulama salafnya sudah ada khilafiyah dan perbedaan pendapatnya itu ya berdasarkan dengan ilmu dan argumen yang masing-masing. Wa min khawasiha, khawas itu kekhususan dari khas. Di antara fadilah dan kekhususan basmalah, hanya kembali ke basmalah. Idza talaha syakhsun, idza itu apabila, talaha, tala itu membaca, ha kembali lagi ke basmalah, membaca basmalah. Syakhsun dia menjadi fa'ilnya. Idza talaha apabila membacanya syakhsun seseorang. Tala itu artinya bermakna qara'a. Cuman kalau tala itu lebih dibarengi dengan tadabbur. Kalau qara'a itu bisa jadi hanya sekedar membaca doang, baca doang qara'a. Tapi kalau bacanya dibarengi dengan tadabbur, tafakkur itu talayat. Makanya dalam ayat Al-Quran juga ya,
yang membuat bergetar hati itu bukan qiraah, tapi tilawah. Seperti dalam surat Al-Anfal kan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan, tapi di situ dibacakannya menggunakan kalimat talayatlu, tilawah. Dibacakannya itu dengan tadabbur. Bertambah tuh imannya. Ya, bergetar hatinya. Beda dengan qiraat. Kalau qiraat ya sekedar dibacakan. Makanya dalam ayat yang lain ada kan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan, ente dengar Qur'an, dengerin, diem gitu kan. Suruh dengar, suruh diem, tafakurin. Semoga kalian diberikan rahmat. Tapi tadi yang bisa membuat iman bertambah dan bergetar hati itu tidak hanya qiraah doang, tapi tilawah, talayatlu. Apabila seseorang itu membacanya indan naumi, ketika akan tidur, ya bukan ketika saat tidur, nggak mungkin. Saat tidur bisa itu baca basmalah, ya. Mungkin nggak baca basmalah saat tidur? Saat tidur baca basmalah mungkin nggak? Mungkin. Jadi ketika akan tidur, ketika mendekati tidur, indah itu kan di samping, dekat. Ketika akan tidur, ya, membaca basmalah ihda wa isrina marratan, 21 kali. Ihda itu 1, wa isrin itu 20. Ihda wa isrina marrah. Bisa ihda, bisa ahada. Tapi kenapa di sini ihda? Karena nanti yang ma'dudnya atau yang dibilangnya itu adalah muannas. Ngaruh nanti ini kalau bab adad ma'dud itu ya. Tapi bab adad ma'dud itu dibahasnya biasanya nanti di kitab nahwu yang levelnya menengah ke atas. Kalau di matan jurumiyah itu belum dibahas adad ma'dud. Jadi adad ma'dud itu bilangan yang dibahasa Arabkan. 1 sampai 10 nanti ya. Kelipatan 10, kelipatan 100, 1000. Itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Jadi di sini ihda wa isrin bukan ahada. Ahada kan 1 juga. Kenapa di sini menggunakan ihda? Karena tadi ma'dud atau sesuatu yang menjadi yang dibilangnya, ya, sesuatu yang dibilangnya itu bentuk kalimatnya adalah muannas. Itu basmalah, kan tadi yang ngomongin basmalah. Jadi kalau baca basmalah, seseorang baca basmalah ketika akan tidur sebanyak 21 kali, ya. Aminatil kalailati, maka dia akan aman di malam itu. Aminah itu aman. Aminatil kalailati minasyaitani, ya, aminah aman, ya. Tilkal lailati, di malam itu, minasyaitani, dari setan. Minasyaitani ada min, itu harful jar. Minasyaitani dari setan. Wa amina baituhu, wa amina dan aman, baituhu rumahnya. Minas sarakati, dari maling, pencuri. Baca basmalah 21 kali mau tidur, ya. Basmalah. Tapi tetap ya, kalau emang secara ikhtiar zahirnya juga harus ada. Kalau emang perlu dirondain ya bikin jalur ronda juga. Jangan sampai di komplek ini nggak perlu ada ronda, nggak perlu ada satpam, cukup ya setiap orang rumah itu kan baca basmalah 21 kali. Ya. Nah, jangan juga harus ada secara zahir, kan harus ada ikhtiar juga. Ya, ini kan ikhtiar secara batin nih, doa kepada Allah kan, minta keamanan. Jadi rumahnya juga akan aman dari maling. Wa amina min mautil faj'ati, dan dia pun aman
dari mautil faj'ah. Mautil faj'ah itu wafat mendadak atau mati mendadak faj'ah. Banyak yang mati mendadak kan? Banyak. Sehat bugar ya, tiba-tiba pas tidur nggak bangun-bangun lagi banyak. Kayak kampung saya itu ada tahun lalu atau tahun kemarin lagi itu, santri di kampung saya. Jadi ada santri habis kemarinnya itu dia acara maulidan masih sempat tampil gitu, sehat nggak kelihatan sakit. Malam besoknya di asrama dibangunin kagak bangun-bangun, tidur mati wafat. Yang namanya meninggal tuh nggak butuh sakit. Ya. Sama ya saat pandemi kayak gini juga ya, kita harus betul-betul menjaga imun, jaga iman gitu ya, jaga kesehatan ya, menjaga ya secara zahir semaksimal mungkin kita jaga kesehatan supaya kita tidak sakit. Tetapi ingat ya, corona ini penyakit ya, bukan kematian. Nah mati mah nggak perlu corona, yang nggak kena corona juga mati kalau udah waktunya mati gitu kan. Banyak kan yang kena corona kalau emang belum waktunya meninggal ya nggak meninggal, sembuh lagi seperti biasa. Banyak juga yang dia kagak kena itu kan, nggak positif, meninggal juga itu. Ya kalau yang namanya mati itu pasti mati itu ya. Cuman tadi ya kita berarti bukan menantang penyakit, tapi kita harus berikhtiar menjauhi penyakit tersebut. Tapi kita menjauhi penyakit itu bukan karena kita kalau kena penyakit ini pasti mati ya, bukan karena takut matinya ya. Yang namanya mati nggak perlu sakit. Jadi sehingga kita tidak ada perasaan aman saat kita misalkan jaga prokes. Kalau udah jaga prokes aman dah, nggak bakal meninggal itu ya, sampai begitu ya. Karena meninggal tuh nggak perlu kena virus corona, nggak harus covid. Waktunya meninggal ya meninggal. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan selain itu, jadi masih banyak lagi itu kan keutamaannya ya. Dan aman ya, minal balaya, dari balaya itu apa? Al bala, jamak dari bala itu ya musibah ya. Musibah, mara bahaya, balaya, bala. Afadahu Ahmad As-Sawi. Ini fadilah ini yang menyampaikannya diambil dari perkataannya Ahmad As-Sawi. Ahmad As-Sawi. Nah, ini adalah salah satu di antara kekhususan atau fadilah membaca bismillah. Banyak lagi ya. Tidak hanya pas tidur doang, setiap aktivitas apapun kan dalam hadis sebelumnya kan kullu mri'in tibalin kan la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Ya, kita dianjurkan baca bismillah setiap kali mengawali kebaikan. Baca bismillah. Bismillah, bismillah. Ya minimal bismillah. Kalau pengen lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalimat bismillah itu betul-betul kita tawakal. Kita melibatkan Allah. Kita betul-betul la haula wala quwata illa billah. Pengen makan bismillah. Jadi jangan ngegampangin gitu. Mentang-mentang makan itu ringan, tinggal blem gitu kan, lupa baca bismillah. Nggak tahu itu makanan bisa jadi penyakit ternyata. Atau misalkan ternyata makanan itu bukan membuat kita semangat beribadah, malah jadi ngantuk, berat, malas. Bisa jadi itu setiap kali makan, minum lupa nggak baca bismillah. Ya. Jadi betul-betul seorang muslim itu ketika selalu melibatkan Allah ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupnya itu betul-betul melibatkan Allah ya. Maka di setiap aktivitasnya dia akan tujukan untuk takarrub kepada Allah.
Dia mau makan, mau minum ya. Kalau udah istilahnya itu tadi ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu kan. Makan dan minumnya itu enggak hanya sekedar menuhin perut doang, tapi dia makan dan minumnya itu supaya apa? Ingat kepada Allah, supaya kuat ibadah, kuat taqarrub kepada Allah. Kerja sama. Beda nanti ya. Orang yang sudah mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dengan hanya sekedar hidup. Sama-sama kerja itu kan, yang satunya dia ya bekerja sekedar hanya untuk mencari nafkah ya, memenuhi kebutuhan duniawi. Tetapi ketika orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah, secara zahir dia sama kerja juga ya, mencari nafkah juga, tapi dia mencari nafkahnya betul-betul tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Itu bedanya. Ya kalau misalkan kita kerja nyari makan dan lain-lain hanya sekedar untuk memenuhi isi perut ya sama aja kayak ayam juga sama, nyari nafkah juga ayam kan. Kambing juga nyari makan juga sama kan. Nyari makan buat anaknya nyari juga kambing juga kan. Kalau anaknya masih nyusu ya dia kan. Terus nyari nutrisi, nyari makan buat supaya bisa nyusuin anaknya. Sama itu kan kalau hanya sekedar nyari makan untuk memenuhi isi perut. Kambing juga begitu gitu. Cuman kita kan manusia, makhluk yang Allah berikan kemuliaan, ya jangan begitu. Ya, karena kita ini ulah dimuliakan oleh Allah dengan hadiah akal, sehingga ya, kita hidup itu ya jangan sekedar cuman cari kebutuhan perut untuk nutupin duniawi saja. Tapi kita hidup itu untuk tujuan yang mulia, karena memang kita manusia, makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Jadi hidupnya juga harus mulia, tujuannya harus mulia gitu. Gak asal hidup, gak asal cuma numpang doang gitu kan. Sama kita hidup dimanapun, hidup di kampung, hidup di komplek. Jangan sampai kita itu hidup di kampung ataupun di manapun ya, jangan sampai cuma hanya numpang hidup di wilayah itu gitu kan. Tapi kita harus betul-betul punya cita-cita bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat, manfaat untuk keluarga, hebatnya lagi manfaat untuk sekitar. Itulah yang dimaksud dengan apa? Kata Rasulullah, khairukum anfa'un nas linnas. Itu ya, paling bermanfaat. Jadi jangan sampai pindah-pindah itu asal pindah dari komplek ini ke komplek ini ke komplek ini gitu kan. Tapi pindahnya itu nggak memberikan perubahan gitu kan. Cuma numpang hidup doang gitu kan, numpang tinggal gitu. Jangan seperti itu. Sesibuk apapun misalkan aktivitas kita, kita tinggal di mana maka di situ kita harus berikan manfaat buat sekitar. Jadi jangan bosan ngajak tetangga yang belum bisa ke masjid gitu kan. Jangan bosan ngajak tetangga yang belum bisa duduk di majelis taklim. Ajak aja, ajak terus. Lama-kelamaan juga kan. Ya, syukur-syukur dapat hidayah, lama-kelamaan akan tergerak. Kalaupun belum misalkan ditakdirkan orang tersebut tidak gerak-gerak gitu ya, kita nggak rugi, dapat pahala. Sudah menyampaikan dan mengajak kebaikan. Alhamdulillah. Sekarang masuk ke kalimat alhamdulillah. Berarti udah sehalaman ini cuman mensyarahkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini baru masuk kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan kita nerjemahinnya segala puji. Alhamdulillah dari kalimat hamida, yahmadu, memuji. Hamdan lillah, pujian. Ai itu artinya ya yakni itu maksudnya. Kalau ai itu bahasa kita yakni itu. Maksudnya artinya as-sana'u, pujian, bil kalam, dengan ucapan ya, alal jamilil ikhtiyari ya,
As-sana'u bil kalami 'alal jamilil ikhtiyari. Jadi pujian dengan ucapan 'alal jamilil ikhtiyari. Jamil itu kan bagus. Al-ikhtiyari. Apa ikhtiar? Usaha. Jadi pujian dengan ucapan ya terhadap sesuatu yang bagus. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bagus, yang indah, yang nikmat, maka refleks biasanya itu mengucapkan alhamdulillah, muji. Normalnya begitu. Normalnya manusia begitu. Kalau nggak begitu berarti nggak normal gitu kan. Normalnya orang kan kalau udah misalkan kita dibantu, dikasih apa gitu kan sama orang lain gitu kan, sama tetangga, itu refleks minimal ngucapin syukron, terima kasih. Nah, ucapan. Normalnya begitu. Berarti kalau yang nggak begitu nggak normal itu. Nggak normal. Normalnya fitrah manusia itu kalau udah ada yang nyenengin pasti muji gitu. Pasti muji. Ya, siapa aja itu, mau saudara, istri itu kan, nyenengin kita, refleksnya itu, ya normalnya itu dia akan refleks mengucapkan terima kasih. Ya. Ma'jihati tabjili wa ta'zim. Ya. Disertai dengan apa? At-tabjili wa ta'zim, disertai dengan pengagungan ya, tunduk pengagungan kepada yang dipuji. Nah, ini yang membedakan alhamdulillah di sini dengan pujian atau sana kepada orang. Jadi kalau pujian kepada orang itu menggunakan biasanya tadi ya as-sana atau misalkan ya terima kasih kalau ke orang, ke manusia. Jadi kalau ke sesama makhluk itu ketika dia memberikan pujian, maka pujiannya itu tidak disertai ma'at tabjili wa ta'zim. Cukup berterima kasih memujinya, terima kasih, syukron, alhamdulillah. Jadi ketika kita berterima kasih memuji orang itu, pujiannya itu harus dibatasin. Jangan sampai kita memuji manusia, memuji makhluk itu ke titik ta'zim wa tabjil. Jangan sampai mengagungkan. Kalau kita memuji manusia udah mengagungkan, apalagi sampai melewati batas pengagungan ya, maka itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Hormat kepada orang, memuji manusia boleh, tetapi hormat dan memujinya jangan sampai kita menjadi hambanya, jangan sampai mentuhankan. Ya, memuji orang, memuji makhluk itu boleh, tetapi kita ingat bahwa kita adalah Abdullah, kita cuma hamba Allah. Jangan sampai menjadi hamba-hamba yang lain. Cuman kepada Allah kita memudahkan diri gitu kan, menghambakan diri cuman kepada Allah. Jangan sampai menjadi abdul dunia, apalagi menjadi abdul makhluk gitu kan, menjadi hamba bos ya, nggak boleh. Makanya Rasulullah pun menegaskan kan, la ta'ata fi maksiatillah. Setaat apapun kita gitu kan kepada orang tua, orang tua melebihi itu perintah taatnya daripada mentaati pimpinan, manajer dan lain-lain gitu kan. Kalau ke orang tua itu melebihi. Tetapi ya ke orang tua saja kata Rasulullah ya, la ta'ata fi maksiatillah. Wajib taat kepada kedua orang tua itu. Tetapi digarisbawahi ya, illa fi maksiatillah, kecuali dalam maksiat kepada Allah. Kalau nyuruhnya nyuruh maksiat jangan didengar, walaupun itu ibu sendiri. Walaupun itu ibu sendiri. Kalau bertentangan dengan perintah Rasulullah, walaupun itu ibu sendiri yang melahirkan kita, jangan ditaatin. Kalau bertentangan dengan perintah Rasulullah.
Kenapa? Karena sudah jelas dalam ketaatan itu posisinya adalah kepada Allah. Taat kepada Allah itu taat di atas segalanya. Begitupun mencintai Rasulullah pun, mencintai Rasulullah itu harus di atas makhluk yang lainnya. Karena Rasulullah kan dalam beberapa hadis mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna, kan, sampai aku ini lebih dicintai, kan. Min siapa? Dalam beberapa hadis min walidihi, kan, daripada orang tuanya sendiri. Bahkan dalam hadis yang lain kan min jami'il muslimin. Bahkan kita mencintai Rasulullah itu harus posisinya itu di atas cinta kita kepada makhluk yang lainnya, dari kepada seluruh muslim. Sehingga benar gitu kan. Setaat apapun kita diperintahkan untuk mentaati orang tua kita, maka garis bawahnya adalah illa fi maksiatillah, kecuali dalam maksiat kepada Allah. Kalau maksiat jangan ditaati. Kalau itu adalah sesuatu yang mubah, wajib, berarti wajib kita ikutin, wajib kita penuhin kemauan orang tua. Bahkan andaikan orang tua kita kafir sekalipun, tetap birrul walidain itu wajib, ya, kecuali fi maksiatillah. Sawaun kana fi muqabalatin ni'mah amla mustahiqun lillah. Ini yang membedakan pujian kepada makhluk dan pujian kepada Allah. Ini kalimat ini, sawaun kana fi muqabalatin ni'mah amla. Sawaun itu artinya apa? Sama saja gitu. Karena pujian tersebut fi muqabalatin ni'mah, posisinya dalam menghadapi nikmat atau tidak. Jadi kita lagi dapat nikmat atau lagi dapat musibah, memuji Allah itu tidak kurang sedikit pun. Jadi memuji Allah itu bukan cuma pas dapat nikmat doang, pas dapat musibah juga puji. Makanya kan ada kan, kalau dapat lagi senang, dapat nikmat apa? Alhamdulillah, kan. Dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal, kan. Alhamdulillah juga. Itu yang diajarkan Rasulullah, kan. Kalau kita lagi nggak enak nih, kan, gimana kabarnya gitu kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Disuruh muji. Kita diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Bukan disuruh ngeluh gitu kan. Gimana kabarnya sekarang? Gimana keluarga? Lagi sakit begini gitu kan. Tapi seorang muslim itu diajarkan Rasulullah tadi, kita lagi dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan Rasulullah. Dan itulah maksud bahwa pujian kepada Allah itu fi muqabalatin nikmah atau tidak. Ya, lagi dapat nikmat atau sebaliknya muji Allah. Itulah yang membedakan pujian kepada Allah dengan selainnya. Kalau kita muji orang, muji makhluk itu kan pasti mujinya kalau dapat sesuatu yang nyenengin. Ya, kalau dapat sesuatu yang pahit, masa iya kita memuji-muji gitu kan? Biasanya ya umumnya kita muji orang itu kalau dia nyenengin kita. Gitu. Tetapi kalau kepada Allah, pujian kepada Allah tanpa ragu, tanpa pikir panjang, kondisinya kita lagi nikmat atau tidak, muji Allah. Kenapa? Karena secara keyakinan Allah itu kan maha sempurna, munazzah, ya. Allah itu tersucikan dari sifat-sifat cacat, sifat-sifat kurang. Sehingga apa? Ketika dapat nikmat, jelas kita memuji Allah, bersyukur. Ketika dapat musibah, tetap memuji Allah, karena Allah itu zat yang maha sempurna, yang tersucikan gitu kan, suci dari segala cacat. Sehingga ketika kita dapat musibah pun kita harus memuji Allah dan meyakini bahwa ini adalah biqadarillah. Inna khalaqnahu biqadarillah. Dan setiap takdir Allah yang Allah tetapkan kepada setiap makhluknya itu adalah baik, terbaik. Makanya ada nasihat dari para ulama itu kan.
kita banyak meminta kepada Allah, berdoa. Karena memang kita banyak maunya kan. Kita banyak maunya, banyak keinginan, minta sama Allah. Tetapi tadi sebanyak apapun keinginan kita yang kita minta sama Allah, kita harus yakin ya, bahwa apa yang Allah kasih kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Misalkan kita menganggap bahwa saya pengen ini A, B, C, D, yang kita minta itu baik semua gitu. Saya nggak pernah minta sesuatu yang buruk kepada Allah atau minta maksiat. Saya minta yang baik-baik. Tetapi harus diyakini oleh seorang muslim, apa yang Allah kasih, yang Allah ijabah dari berapa puluh yang dia minta gitu kan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Ketika kita minta, ya Allah, saya pengen berangkat umroh gitu kan. Belum dikasih sama Allah, Allah ngasihnya haji. Baik gitu. Terbaik gitu. Jadi kita doa apapun kepada Allah itu tidak ada yang rugi, tidak ada yang sia-sia. Dan ketika Allah memberikan sesuatu yang berbeda, itu adalah yang terbaik. Ya. Seperti itulah keyakinan seorang muslim. Itu yang disebut dengan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Kondisi apapun memang kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun Allah itu mustahikun. Allah itu mustahik, berhak terhadap pujian itu. Ya, kita lagi dapat musibah ataupun nikmat, ya Allah itu ya harus dipuji. Harus dipuji. Wa hadza huwal hamdul lugawi. Wa hadza, ya. Dan ini adalah huwa, ya, alhamdul lugawi adalah pujian secara bahasa. Jadi yang tadi dibahas itu ya, as-sana'u bil kalam ala jamilil ikhtiyar ma'a jihati tabjili wa ta'zim, itu maksudnya adalah ya pujian secara bahasa. Makna pujian secara bahasa. Talabatil bada'atu bih. Jadi secara umum orang akan memahami yang namanya pujian itu seperti itu. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, maka dia akan memuji. Wa ammal hamdul istilahi, adapun pujian secara istilah, fala yatlubu al-bada'ah, fala yatlubul bada'ata fihi, bada'ata bihi. Maka pujian secara istilah itu tidak meminta al-bada'ah. Apa arti bada'ah? Bada'ah itu permulaan. Bada'a yabda'u kan. Jadi tidak diminta harus selalu ada di permulaan, di awal. Tetapi pujian secara istilah itu adalah fi'lun, perbuatan. Jadi secara istilah yang namanya memuji secara istilah itu enggak harus langsung ketika senang langsung ngucap gitu. Kalau ngucap itu secara bahasa. Tetapi secara istilah memuji Allah itu adalah dengan perbuatan. Nah, di sini fi'lun yadullu adalah perbuatan, yadullu yang menunjukkan ala ta'zimil mun'imi. Perbuatan yang menunjukkan kepada pengagungan atau mengagungkan Rabb yang memberikan nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman. Ya. Dari sekiranya karena memang Allah Subhanahu wa taala itu ya,
kainun muniman. Allah itu adalah yang maha memberikan nikmat. Alal hamidi, kepada makhluknya, kepada orang yang memuji atau kepada selainnya, sawaun kana dzalika, sama saja kana dzalika qaulan bil lisan, ya, jadi sama saja pujian itu apakah bentuknya adalah qaulan, ucapan, bil lisani, dengan lisan, au i'tiqadan, atau pujian tersebut adalah i'tiqad, keyakinan, bil jinan, dengan hati, au amalan bil arkan, atau bentuk pujian itu adalah sebuah amalan, sebuah perbuatan, bil arkan, dengan anggota tubuh, allati hiyal a'dha, ya. Ya, maksudnya arkan itu adalah al-a'dha. Al-a'dha itu adalah anggota tubuh. Jadi secara istilah memuji Allah itu tidak hanya sekedar ngucap secara istilah. Kalau memuji secara dengan ucapan, dengan lisan, itu hanya pujian secara bahasa. Tetapi hakikatnya memuji Allah itu memuji dengan keseluruhan, semua anggota tubuh, ucapan, hati, semuanya. Dan itulah yang dimaksud dengan iman. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala itu, ya, itu adalah memuji dengan keimanan. Dan yang namanya iman itu 3 unsurnya itu harus selaras, ya. Ngucapnya beriman, hatinya juga meyakini, perbuatan juga membenarkan. Jangan cuma sekedar saya muslim, saya percaya salat 5 waktu itu wajib gitu kan, tapi perilakunya kagak sholat, ya cacat. Jadi semuanya harus sama. Mulutnya berkata benar, lisannya, hatinya juga sama, berkeyakinan bahwa itu benar, dan anggota tubuhnya melakukan, merealisasikan atau membenarkan ucapan dan keyakinannya. Nah, itu hakikatnya dari beriman kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, Rabb itu adalah yang maha mengatur, yang menguasai, ay muslihun. Muslih itu ya Pak, aslaha yuslih itu yang memaslahatkan, memperbaiki. Di Allah itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Allah yang istilahnya itu yang menjaga dan juga mengatur, memperbaiki, ya, segala halnya alam semesta ini. Jadi nggak cuma buat doang, plus ngatur, plus nanti Allah sendiri yang akan menutup, ya, menggulung tikar alam semesta ini. Suatu saat alam semesta ini akan digulung tikar, ya, dan Allah sendiri. Nggak cuma buat doang, plus mudabbir. Jadi nggak cuma khalik gitu kan. Allah tuh nggak cuma menciptakan, tapi Allah juga Rabb, Allah juga al-mudabbir dan al-khaliq, al-mudabbir, yang mengatur semuanya. Sehingga tidak ada yang tidak terlihat oleh Allah, dan tidak ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai misalkan badan kita sakit gara-gara mungkin Allah telat gitu kan, masih sehatnya. Kita sakit bukan karena Allah yang telat. Allah setiap saat pun Allah itu mengislahkan tubuh kita. Tapi kenapa tubuh kita kok sakit? Kenapa tubuh kita jadi penyakitan, rusak? Itu karena ulah kita sendiri. Ya, karena ulah kita sendiri. Orang misalkan kena gula, ya, bukan karena masalah, ya, tadi ada kecacatan dalam penciptaan, bukan. Karena perilaku kita yang cacat, makan kebanyakan,
Padahal Allah sudah ngingetin kan, kulu washrabu wala tusrifu kan, makan minum jangan berlebihan gitu. Jangan berlebihan. Kenapa? Teguran, betul ya. Tapi jangan sampai kita ngarap-ngarap ditegur terus gitu. Jadi teguran dari Allah itu betul nikmat ya, karena itu bukti Allah itu sayang ya. Zahirnya kayak kita lah, kita sering kali kan, nak nggak boleh gini, nak nggak boleh gitu, dikit-dikit kan salah dikit anak kita ditegur, diomelin, sayang gitu. Daripada misalkan kadang gitu kan orang kalau anak itu udah bengel bener, udah terserah lu lah gitu kan, nyungsep, nah itu istidraj namanya kalau bahasa ininya itu kan. Jangan sampai kita digituin sama Allah itu kan, udah maksiat lah terserah ente itu kan, nanti ujungnya nyungsep begitu. Jangan sampai begitu. Iya. Jadinya sampai di istidraj ya. Ya kadang kan orang gitu memahaminnya, oh, ada itu kan itu padahal tukang maksiat, tukang ini, tapi kok aman aja, sehat, sukses. Hati-hati itu ya. Di ujungnya hancur gitu. Justru kita harus senang ya. Perasaan kita udah sholat berjamaah kok dikit-dikit ditegur, dikit-dikit diuji. Oh, itu Allah sayang. Karena saking Allah tuh gak mau kita tuh oleng terlalu jauh gitu kan, oleng dikit dikeplak gitu kan, udah mulai belok ente, diingetin gitu. Betul ya. Jadi kita itu sebagai seorang hamba Allah ya, jangan merasa hina, jangan merasa diri ini cacat, terhinakan gara-gara sering ditegur sama Allah ya. Kalau misalkan kita merasa tinggi diri, kok saya ditegur mulu itu. Rasulullah bayangan, emang Rasulullah gak pernah ditegur sama Allah? Rasulullah juga ditegur, pangkat Rasul terbaik bahkan ditegur oleh Allah kan. Apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur itu. Ya, ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur? Sayang kepada Rasulullah. Ya. Karena kita pun ketika ditegur itu jangan ngomel-ngomel. Alhamdulillah, nikmat gitu kan. Bayangkan kalau kita dibiarin oleng, Masya Allah kan. Kalau udah olengnya terlalu jauh itu kan ibaratkan kalau kita nyasarnya terlalu jauh kan, muter baliknya juga jauh gitu kan. Capek kan. Kalau nyasarnya baru dikit kan, ketemu putar balik nggak terlalu jauh ya. Kayak kita pakai kendaraan kan begitu. Coba kayak kendaraan itu kalau nyasarnya udah terlalu jauh, itu muter baliknya ya berat, capek, waktu habis ya. Makanya tadi ya, jangan sampai kita oleng-oleng terlalu jauh, karena buat ngecas kembali itu prosesnya ya. Jadi ketika futur dikit segera cas gitu kan. Apakah ke majelis ilmu, apakah minta nasihat sama teman, minta nasihat sama orang berilmu, itu segera dicas. Karena tadi baterai HP aja kalau udah ngedrop habis kan cepet rusak, dan juga ngecasnya lama juga gitu kan. Jadi sebelum ngedrop habis kurang diet segera cas, kurang diet segera cas. Jadi kan kalau kurangnya dikit dicas pun itu nggak terlalu lama ya. Kalau olengnya jauh lama itu proses mendapatkan nikmat atau level yang sebelumnya gitu kan, lama itu kan, capek lagi ya. Rabbul Alamin, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah muslihun al alamin ya, sebagai Rabb muslih untuk seluruh alam semesta ya. Jadi tidak hanya menciptakan saja. Wallahu alam ya, sampai ke kalimat Rabbul Alamin. Baik, naktafi bihadzal qadar wa nahtatim qiraatil hamdalah wa taratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.